Banget. Kemarin itu ada momentumnya si Tigreal kan kemarin. Wah, dan dia berhasil ngedapetin ngevakum 4 player. Soalnya kan ketika dia udah ngangkat ketek sekarang, itu sebelum nancepin palunya ke tanah, dia masih bisa flicker. Jadi kayak yang pertama itu masih bisa keisep kalau Bude sadar. Dia kan ngangkat ketek, kan ada isepan tuh. Nggak nunggu debumnya dulu ya? Iya, jadi itu tetap udah keisep. Kan biasanya pas jedum itu keisep langsung. Nah ini Implosionnya udah ngangkat ketek, udah keisep, dipindah tuh baru nancep. Jadi bisa 2 kali isep. Oh, makanya sekarang juga jadi tank yang bisa dipertimbangkan untuk masuk ke dalam line up. Tapi Geek Fam rupanya lebih memilih ke arah Kuvra. Satu hero yang bisa nginisiasi pula, ngebuka. Dan mungkin untuk mengimbangi juga karena Genflix Arrow udah punya Jawhead. Inisiasi dari Jawhead itu sangat baik. Tapi Geek Fam sekarang dengan ada Selena, Ruby, Kuvra, sisi yang dimiliki dari Geek Fam itu udah sangat besar. Wow, ini bisa dibilang Genflix kuat. Tuh bakal pakai Cloud, ini bakal pakai Rinasmi, bakal pakai Khalid, ya kan? Sedangkan Watt bakal pakai Cloud, Kagura, Clay. Dan bisa dibilang Geek Fam harus berhati-hati, ini damage-nya bakal sedikit besar, snowballingnya bakal kuat, dan Saber menjadi pilihan yang cukup tepat untuk kali ini. Di sisi samping ini bakal sakit banget Cloud-nya, bakal ngelawan seorang Shan ya yang pakai, apa Ipin? Bukan, Ipin cuman kan? kan all-winnernya. Iya, setahu aku Ipin yang pakai. Ini harusnya Untuk ya. Sabernya. Yes, ini harusnya sih hati-hati ya untuk Sabernya. Ini Cloud-nya bakal berat banget. Karena Bude, mungkin kan level 4 sama. Itu level 4-nya dari Cloud kan Blazing Duet-nya tidak terlalu sakit. Beda sama misalnya dari Saber yang udah nyicil pelan-pelan. Dia bisa nangkep, Yes. bisa nge-lockdown juga, dan enak banget buat di follow up pula sama teman-temannya dia. Dan ini serem banget sih, mereka punya 2 core dari masing-masing tim dan aku suka banget kita bisa ngelihat Awat Super Supriyadi kembali ke Cloud-nya. Super Awat Supriyadi. Super Awat Super Supriyadi. Sprint, gimana Bude? Aduh, Bude sprint, aku kemarin gak bisa ngikutin Bude. Oke, ini adalah line up-nya Bude. Kita lihat dari kedua belah pihak line up. Bude lebih ke arah mana dari segi line up dari draftnya? Aku suka dari segi kanan. Tadi Ya, karena Geek Fam berarti ya? Geek Fam, oke. Kita Yes. bakal lihat di sini dengan prediction Geek Fam hanya punya 13%. Langsung saja, ini dia match pertama MPL Season 6 di week terakhir dan hari terakhir bersama dengan Duo Jomblo. Alright, Bude Mongstar. Oke, dan sudah kembali ke area laning-nya masing-masing. Di mana di sini Frieza dan juga Ipin akan menghadapi di area top lane, sedangkan di area bottom lane Watt akan dijaga oleh Mars. Tapi lihat nih damage-nya Awat dan Mars, mereka berada di satu laning yang sama. Yes, bukan hanya itu aja. Padahal mereka dua-duanya core ya. Enggak, jadi Mars itu biasanya selalu ngambil gold lane dulu. Abis itu dia rotasi ke arah buff. Biasanya seperti itu. Dan untuk kali ini lihat Rinasmi mengganggu pergerakan 2 orang. Udah harus pulang Rinasmi. Dengan golok, bukan sembarang golok kali ini. Membuat Ipin dan juga Frieza harus bergantian pulang satu persatu Bude Mongstar. Padahal mereka adalah 2 lawan 1, tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena Kali terlalu sakit. Dan sekarang permainan dari Fredo begitu mengerikan. Dia ngegangguin terus ke area jungle. Ingat, Link tanpa blue buff itu bakal susah banget. Yes, Link tanpa blue buff bagaikan Bude Mongstar tanpa BB. Kita lihat di mana Fredo bakal coba dihajar, Joker lagi bakal harus pulang terlebih dahulu. Masih menahan untuk flickernya. Fredo mengganggu pergerakan Babiu di sana, surprise attack, tapi Fredo masih berani dengan adanya ejector. Gak terlalu takut, lihat stiker Geek Fam dikeluarkan. Rising Wolf kali ini benar-benar adu mental di arah depan Bude Mongstar. Yes, taunting demi taunting, tapi Ejector dikeluarkan, Joker mengeluarkan flickernya untuk kabur saja. Dan Genflix Arrow ini pressure yang bisa dirasakan dari tim Geek Fam dari area mid lane. Top lane-nya juga udah ke-press. Hanya mungkin arah bottom lane-nya aja yang aman-aman untuk tim Geek Fam. Di area top lane udah mulai bergerak dari seorang Mars. Terus sandwich dari Ipin dan juga Frieza harus tumbang dan dia nggak bisa kemana-mana lagi. 2 lawan 3. Dan mencoba untuk memblok turret, tidak bisa untuk ngapa-ngapain lagi. Flame Shot berhasil mengamankan diri dari Frieza. Sedangkan itu Babiu mencoba dapatkan 1 buah poin 2 tambahan. Rinasmi goloknya masih tajam, ternyata Babiu masih pakai 1 buah peniti dilempar dan langsung diamankan Tempest of Blood. Oh my god, di waktu yang tepat, di saat yang tepat dan orang yang tepat kali ini Fredo bakal coba dihajar. Frieza masih mau lebih, tidak terkena 1 buah trap dan ternyata di sini Babiu terkena damage, dihajar. Langsung ada Aura Fire tapi di sana Rinasmi membalikkan keadaan, cover
berhasil dapetin Babiu Bude Bongstar. Coba untuk hanya mensecure temannya, mencoba menyelamatkan Fredo, tapi dengan Raging Sandstorm yang gak cukup untuk menakutkan tim Geek. Udah lihat malah di red top lane, ada triple sweep yang muncul ke arah Rinazmi. Rupanya salah jalan dan dia harus tertangkap, terpanis oleh tim Geek. Kali ini tim Geek yang begitu leluasa untuk mendapatkan gold shield di area turret di atas. Tapi Bude Bongstar Mas datang serigala terakhir dengan tiba-tiba Cita datang kepada aku dan Frieza. Masih ada Garotnya dan juga Fredo di arah belakang. Ipin bakal coba dilempar. Frieza mau kemana kapal bola mau jadi goyang. Lihat ojek payung kali ini berhasil diamankan dan kita udah lihat Turtle Camp by Mandiri sudah muncul. Dan Ipin kali ini bakal coba mendapatkan Tyrant. Dapetin dua. Karena follow up. Ternyata Joker dibalikan kanan dan Bude Bongstar. Joker tidak bisa bertahan. Sayang sekali inisiasi yang sangat baik dari Joker itu posisinya udah enak banget. Turret juga ngasih damage tapi sayang nggak ada follow up damage. Inisiasi yang baik tanpa adanya follow up tentu itu nggak akan bisa bekerja dengan baik. Dan malah di sini Joker yang tumbang. Joker. Dan malah ini tidak sesuai planning dari Geek Fam Bude. Kenapa? Lihat, Super Awat Supriyadi kali ini bakal bebas banget dan langsung ada satu buah. Oh my God, lagi dan lagi ditumbangkan oleh seorang Ipin. Rinazmi tersungkur Bude Bongstar. Yep, untuk kali kedua dia harus tumbang di area top lane, cepat sekali pergerakan dan ini yang harus diperhatikan. Lockdown dari Geek Fam, walaupun mereka single lockdown tapi itu sangat kuat. Kalau sampai kena apalagi dengan Abyssal Arrow, adanya triple sweep. Ini kalau ada yang ketangkap satu aja, ini bakal sulit banget. Geek Fam maju ke area turret, tapi turtle-nya didapatkan oleh tim Geek Fam. Kita lihat hingga mau total dikeluarkan. Fredo masih bisa bertahan. Lihat di garis belakang. Joker membalikan keadaan. Mas ternyata bukan Mas yang dapetin poin dan dibalikan oleh seorang Babi langsung diamankan. Dan ternyata oleh Pesoplet di sini. Super Awat Supriyadi berhasil mendapatkan satu. Dibalikan keadaan 3 player Geek Fam hilang. Ini bencana untuk Geek Fam Bude Bongstar. Ya, tapi untuk bayarannya adalah Geek Fam. Mereka nggak kehilangan dari core mereka. Sedangkan Genflix Aerowolf yang harus ditumbangkan adalah Mars. Dan ini adalah replay by Axe. Kita bisa melihat bahwa mereka ingin mengontes Lord tapi itu sedikit terlambat. Joker harus tumbang terlebih dahulu. Tyrant Rage yang cukup baik tapi teman-temannya masih terlalu jauh. Timing yang kurang tepat dan Next Split juga di momen yang sangat on point. Awas super seperti dia masih bisa mendapatkan point kill dan membuat tim Genflix Aerowolf lebih untung dari segi point kill. Benar banget Bude. Itu kalau Super Awat kita lihat datangnya lebih cepat itu mungkin beda cerita sama. Kalau Mars yang dapetin point kill. Karena tadi dapetin point kill kalau nggak salah ini deh. Tapi Baby-nya sekarat banget nih. Baby Tadi dapetin point kill. Oh Kagura. Clay yang dapetin point kill. Kalau bukan Clay itu Mars kan ada killing spree. Darahnya bakal ada dan dia ketika digarap tuh mungkin bisa nggak tumbang. Nah kali ini dari tim Genflix mereka sadar Geek Fam itu cukup kuat dari arah segi pick off. Dan mereka harus berhati-hati. Joker mengcover seorang Ipin kali ini di arah mid lane. Udah ada 4 orang, terlalu banyak orang di arah mid lane untuk tim Genflix Aerowolf. Iya, betul-betul. Mereka selalu bergerak berotasi terus-terusan dan ini yang sangat mengerikan. Mereka nggak boleh kena untuk bait yang dilancarkan dari kedua tim. Genflix Aerowolf berada mencoba memfokuskan Awat biar bisa farming, tapi di area tengah mereka juga nge-press habis-habisan dari tim Geek Fam. Apalagi sekarang Baby sudah mendapatkan level 9-nya, double buff dimiliki oleh Baby, menunggu timing yang tepat, momentum yang tepat di area belakang. Tempest Obli dikeluarkan tapi Raging Sandstorm hanya mengenai Joker seorang diri di area lini belakang. Mars bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah belakang. Swan masih bisa bertahan. Blessing duet yang buka 15 pilihan di cancel. Tyrant Red. Swan harus tumbang. Golong dari Rinazmi ternyata Mars mendapatkan untuk poin sama di Ipin. Mau kepada kapal yang mulak menjadi goyang. Shadow didapatkan. Babi nggak bisa bergerak. Dan tersisa Babi udah juga Frieza. Seorang diri gak bisa bertahan lebih banyak. Dan Babi memilih untuk mendapatkan farmingan di arah top lane dibanding harus merelakan dirinya di arah mid lane. Bude Bongstar. Oh tidak, Geek Fam mereka kehilangan begitu banyak. Kayak banget di area tengah itu mayat-mayat pada berserakan dari tim Geek Fam. Sulit banget, mereka terlalu maksain perangnya di area tengah. Tempest Oblet-nya udah muncul terlalu dini. Dan Genflix Aerowolf, mereka punya lockdown juga. Dari Fredo, dari Clay, sisinya sangat luas dari Genflix Aerowolf. Dan kita bisa ngeliat dari segi itemnya. Udah Demon Hunter Sword dan ini bisa dibilang itu tuh yang Cornet pernah bilang Bude. Yang ada lambang hati, lihat gak? Di samping Awat, Demon Hunter Sword. Itu 2 yang ada hati, itu penting banget untuk bertahan survive. Itu Regen kalau kata Cornet. Dan kita lihat langsung ada oh my god, Tempest Oblet dikeluarkan dengan Unstoppable Force. Tandanya Clay bakal bisa untuk menumbangkan seorang Babi. Kali ini Babi masih bisa bertahan. Fredo harus ditumbangi dengan cukup baik oleh seorang Swan. I'm Offended belum dikeluarkan. Kali ini ternyata
Turtle nggak bisa diamanin dengan buru-buru. Karena mereka harus sadar, mereka kehilangan satu playernya. Mereka nggak bisa coba maksa karena Retribution ada di arah bottom lane. Raging Sandstorm dimunculkan hanya untuk mengusir musuh Geekfam itu blind Raging Sandstorm yang nggak mengenai siapapun, dan kali ini Geekfam tentu lebih percaya diri untuk mengamankan yang sudah kita lihat di Turtle Camp by Bener. Mandiri. Geekfam udah langsung menuju ke arah sana. Retribution tentu bisa akan langsung nge-finish itu. Rinasminya Bude lihat, tapi sayang sekali. Hingga petan dikeluarkan, masih bisa selamat. Clay ke arah belakang, Freddy berdua mengejar seorang Joker, tapi ternyata core-core dari Geekfam selamat semua. Kerugian dari tim Genflix Aerowolf. Genflix mereka memaksakan lagi dan lagi. Ini di area Turtle, mereka nggak mau kasih gratis, tapi sekarang di area top lane Geekfam yang dalam bahaya. Amo Pendetnya miss, tapi Tyrant Race mengenai satu awal seperti masih bisa kabur dengan blasting duet. Geekfam mereka nggak ingin melanjutkan inisiasi yang tak bisa di follow up dengan baik, tapi di area belakang. Ke arah belakang dan ternyata Mars mengcover super awat Supriyadi. Langsung digaruk dan ternyata Serigala terakhir benar-benar mampu menggombalkan seorang Bawi, dan lihat rayuan mautnya dengan seperempat darah terbuai dalam lamunan dari seorang Babiu. Tapi di situ Baby sendiri dan mudah banget langsung dihabisi. Begitu pula dengan Ipin kali ini bertemu dengan Genflix Hero. Tiba-tiba damage dari Mars begitu besar. Clay berhasil kabur saja. Walaupun ada habis Lero tadi itu nggak akan ada yang bisa nge-follow up sama sekali karena Geekfam mereka udah kehilangan 2 core mereka secara cepat. Dan ini adalah satu hal yang kurang baik. Kenapa? Geekfam memang mereka punya Ipin, mereka memang punya Babiu, tapi ingat satu kali likan pot saja, Mars ini bakal bisa tumbang berserak. Mars ini bisa numbangin mereka berserakan di tanah, Bude. Iya. Lihat, tadi satu kali loncatan aja Babiu, walaupun full darahnya, belum sempat ngapa-ngapain sudah hilang. Cuma diloncatin, disenggol sekali kayak, halo Bang, serasa. Mereka kalau bisa yang belakang-belakang gitu, apalagi Baby perannya sangat penting di sini. Kalau dia ke take down lebih dulu, damage dealer dari Geekfam bakal sangat-sangat berkurang. Apalagi dari Genflix Hero sekarang udah langsung melancarkan membuka jungle milik tim Geekfam. Ada bisa leror yang selalu di spam oleh Frieza, ngecek setiap bush-nya, dan nggak akan mau ngebiarin dari map controlnya sampai kalah. Tapi kita bisa ngeliat dari Lord Camp by Mandiri, Lord pertama sudah hadir. Tapi Sean bakal coba dipaksa. Lihat flicker dan diamankan, tapi nggak bisa terlalu cukup lama. Godlike didapatkan oleh seorang Clay. 704. Ini damage dari seorang Kagura bakal sakit banget. Ipin mencoba untuk mundur ke belakang dan lihat. Langsung dilempar. Joker ke arah belakang. Bakal coba dipaksa juga. Mars masih mau lebih. Berubah untuk menjadi seorang setengah serigala. Babiu dapetin blue buff-nya. Dan ternyata mereka bakal coba paksa tim fight di arah bottom lane. Karena di arah top lane lihat. Rinasmi udah siap untuk bantu tim fight di arah mid lane, Bude Monster. Ya, Geekfam mereka akan ngejudge semua war yang ada. Karena sekarang kita udah bisa menyadari bahwa Baby dia udah kapok untuk fight terus-menerus. Dia melakukan untuk split push-nya. Tapi permasalahannya adalah Lord sudah dicolek oleh tim Genflix Hero. Rinasmi mencoba untuk mirroring apa yang dilakukan oleh Baby. Baby sudah menuju ke area bawah dan langsung diasap force oleh Frede. Baby dalam bahaya. Baby sudah langsung kabur dengan adanya Joker. Ponti boleh oleh Tyrant Race mengenai 2 hero dari Genflix Hero. Menuju ke arah belakang, awat belum membuka. Dari Blessing Duet dan akhirnya dikeluarkan. Baby dalam bahaya. Kabur saja. Baby tidak berhasil selamat. Tapi Swan juga akan menyusul seorang Baby karena dia terlalu low. Raging Sandstorm dikeluarkan, semuanya dikomit untuk nge-punish tim Geekfam. Dan lihat 2 player sudah hilang, Bude Monster. Dan di sini untungnya Babiu kali ini tidak terlalu beruntung. Karena dia kehilangan buff dan dia harus kehilangan Lordnya. Geekfam dan kawan-kawan ini nggak bisa berbuat banyak. Mereka tersisa 3 orang. Kalau mereka terpanis 3-3-nya, ini bakal menjadi bencana untuk Geekfam. Dan ternyata Lord kali ini masih bisa diamankan. Belum menit ke-12, masih bisa cukup lembek. Masih bisa lah setidaknya untuk ditahan oleh para pemain dari tim Geekfam ID. Iya, tapi Geekfam ketika mereka dalam kondisi defense mode ini akan sulit. Splitting minionnya nggak akan cepat, nggak akan kuat juga. Karena mereka menggunakan Selena sebagai support mereka, damage-nya tentu nggak sebesar. Apalagi ini kita bisa ngebandingin player statistik dari Awat Super Supriyadi dan juga Ipin. Yes, bener banget. Di mana posisinya 29 versus 43 ya, 4,4 overall. Dari dan juga KDA Gold kayaknya ke arah Awat semua ya. Iya, seperawat semua ya. Dan ini kali ini Lord udah berjalan di arah bottom lane, ternyata di arah top lane linknya dipanis. Tidak ada yang bisa mengcover Geekfam. Lihat, bakal coba mendapatkan satu buah turret di arah mid lane oleh Geekfam ID. Mereka nggak ada yang cover Lordnya, biarin Lordnya seorang diri. Tapi lihat Bude satu kali ojek payung dari Clay berhasil menghilangkan seperempat darah
dari seorang Schwartz. Tapi di sini di arah bottom lane akhirnya di cover oleh seorang Rinasmi. Sedikit demi sedikit bakal coba untuk dapetin inhibitor. Mereka tersisa 4 orang. Kalau mereka harus kehilangan lagi 1 orang, ini bakal menjadi bencana buat Demonstar. Oh pastinya, karena Lord di area bottom lane udah langsung ngepapek, nge-slash semuanya yang ada di area bottom lane. Sementara di area top lane Geekfam kebingungan mau nge-defense yang mana. Lordnya masih hidup, clearing minion dari tim Geekfam begitu lemah. Semua inhibitor jebol di area atas sedikit lagi. Mencoba untuk melakukan defense, Tyrant revenge-nya mau di-cacker kemana. Belum ada tujuan yang tepat, belum ada target yang bisa dilalui oleh tim Geekfam. Mencoba untuk mendefense dan Genflix Arrow mereka sudah cukup puas untuk men-take down 2 inhibitor milik tim Geekfam. Sementara 1 punishment saja Oh untuk bakal tim ada Fredo. teamfight kali ini. Blue buff yang gak bakal dilepasin begitu aja oleh Pabi. Langsung ada Tempest Somblet ke arah belakang. Clay yang diincar. Rinasmi bakal coba datang. Regis set from-nya. Berarti Blue buff kedua. 2 player hilang. Langsung Blaze Duet ke arah belakang. 3 hilang pada wipe out. Dan ini bencana. Geekfam terkena wipe out dan tandanya. Game pertama diamankan oleh Genflix Arrow Wolf. Wow, Genflix Arrow Wolf. Mereka memantapkan dirinya dengan kita dikejutkan dengan Awad kembali memakan cloud-nya. Lalu kita bisa melihat bahwa dari Geekfam mereka nggak punya